Kahyangan tentang Nyai Puju. Di bagian ketiga dari cerita tentang kahyangan ini, kita coba kembali di bagian awal dari kisah ini. Bagian yang menurut saya agak diliputi misteri tentang keberadaan Nyai Puju. Dikisahkan saat Danang Sutawijaya atau kelak kemudian hari dikenal dengan nama Panembahan Senopati, pada awalnya bertemu dengan Nyai Puju, seorang penduduk setempat bernama asli Roro Semangkin. Pertemuan demi pertemuan ini diceritakan bahwa keberadaan Nyai Puju hanya melayani keperluan Sutawijaya saat berada di bagian Selo Betek. Kita bisa berasumsi pula mereka berdua ada sebuah hubungan khusus karena intensitasnya bertemu setiap hari. Nyai Puju yang sudah bersuami Kiai Puju sadar akan hal itu membawa konsekuensi rasa bersalah. Tokoh Nyai Puju ini seakan hilang saat Sutawijaya bergeser ke Selo Payung. Tokoh Nyai Widononggo dan tentunya Sang Ratu Laut Selatan yang muncul mendampingi Sang Senopati. Nyai Puju yang konon katanya di kemudian hari melahirkan Raden Rangga yang diambil anak oleh Panembahan Senopati ini, diboyong ke Mataram berikut suaminya Kiai Puju. Diceritakan di perjalanan Kiai Puju bunuh diri, atau malah ada diceritakan bahwa dia dibunuh di daerah Jatibeduk dan dimakamkan di pinggir jalan sebelum sampai di ibu kota Mataram. Di kemudian hari memang Nyai Puju dimakamkan di tempat jiwanya menjaga area Salabetik, di mana kisah tentang sosok Nyai Puju ini muncul. Setelah menelaah cerita tentang Roro Semangkin ini, ada suatu persepsi bahwa tokoh ini tidak pernah ada, atau tokoh ini adalah Kanjeng Ratu Kencana Sari atau Ratu Laut Selatan itu sendiri. Mengapa kemudian muncul persepsi demikian? Karena kemunculannya yang begitu misterius. Tokoh dari rakyat biasa yang muncul dan hilang secara tiba-tiba dan tidak tertulis dalam catatan sejarah. Ya, kita berada di pemakaman atau tempat beristirahatnya Nyai Puju. Nyai Puju sendiri merupakan seorang abdi kinasih dari Panembahan Senopati atau Danang Sutawijaya. Dulu ceritanya beliau ini penduduk sini di daerah Jlebeh Kahyangan ini, dan ketika yang Danang Sutawijaya mencari tempat pertapaan di Selo Betek, bertemu dengan Nyai Puju itu. Jadi perkenalan keduanya, kemudian Nyai Puju melayani apa yang dibutuhkan oleh yang Danang Sutawijaya ketika sedang berada di Kahyangan.